di channel Andika Haryadi. Oke teman-teman, masih di kota Semarang ya, dan sekarang ini kita lagi di salah satu tempat ikonik di Semarang, namanya Lawang Sewu. Tempat yang bisa jadi destinasi wisata buat teman-teman kalau main-main ke Semarang ya. Di video ini nanti akan saya mulai dari depannya biar teman-teman tahu gimana akses menuju ke sini dan ada apa aja di sini. Tonton terus video ini sampai akhir dan jangan lupa subscribe. Nah, oke teman-teman, bicara tentang kota Semarang memang banyak banget yang mengidentikan dengan Lawang Sewu ya. Jadi memang di Semarang ini banyak bangunan-bangunan lama peninggalan Belanda yang masih dirawat dan difungsikan, dan itu menjadi daya tarik sendiri kota Semarang untuk dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Nah, ini kita sudah sampai di daerah Jalan Pemuda Kota Semarang, lokasi dari Lawang Sewu teman-teman. Ini kita mau berkunjung ke Lawang Sewu, salah satu tempat ikonik di kota Semarang ya, selain tempat bangunan-bangunan lama lainnya seperti di daerah Kota Lama itu lebih banyak lagi bangunan ikonik atau bangunan peninggalan sejarah Belanda. Namun Lawang Sewu ini menjadi yang paling top list dari bangunan-bangunan lama tersebut. Jika teman-teman ke Semarang pasti nama Lawang Sewu langsung terbesit di pikiran kita ya. Nah, untuk lokasi Lawang Sewu sendiri teman-teman itu berada di tengah kota ya. Jadi buat teman-teman yang kesini itu aksesnya mudah banget sesuai dengan Google Map, dan ini jalanan raya tengah kota pas Jalan Pemuda ini. Jadi untuk menuju ke Lawang Sewu ini sangat-sangat mudah banget. Bahkan mungkin jika teman-teman berkeliling kota Semarang itu kan beberapa kali melewati depan Lawang Sewu ini, mungkin dari bandara atau mungkin dari keluar jalan tol, itu teman-teman melewati area Lawang Sewu ini teman-teman. Lalu jika kita bicara tentang Lawang Sewu, pasti yang teringat juga tentang tempat ini yang horor teman-teman ya. Jadi image horor dan serem itu memang melekat pada bangunan ini. Jadi selain nama dan juga mitos-mitos yang berada di Lawang Sewu ini, banyak pengunjung yang juga penasaran seperti apa sih kondisi dan suasana dari Lawang Sewu yang sebenarnya, yang digambarkan sangat horor dan menakutkan jika di malam hari ya. Nah, di sebelah kiri ini teman-teman, ini sudah memasuki area komplek dari Lawang Sewu. Ini saya muter-muter cari parkiran, nggak ketemu-ketemu. Saya berharap ada parkiran yang masuk ke area Lawang Sewunya. Ternyata untuk parkiran mobil ini sedikit susah teman-teman kalau untuk di Lawang Sewu ini. Ini kita ngelewatin Lawang Sewunya, dan ini ada perlimaan Tugu Muda Semarang di sebelah kanan jalan ini teman-teman. Ini saya masih bingung mau taruh mobil di mana, dan akhirnya setelah muter-muter kita ketemu tulisan parkir Lawang Sewu di area luar Lawang Sewunya teman-teman ya. Ini di luar, dan kita masuk ke pinggir sungai seperti ini teman-teman. Ini di sebelah kanan ini ada sungai, dan ternyata parkir mobil di area sini ya. Ini di sisi luar dari tembok Lawang Sewu, kendaraan-kendaraan berjajar di sini, dan jalanannya cukup sempit teman-teman ya. Ini terlihat cukup hanya untuk satu kendaraan aja. Di sini nggak bisa buat simpangan mobil, dan di sebelah kanan kiri juga banyak motor-motor yang parkir. Jadi untuk mobil memang menurut saya cukup menyusahkan ya untuk parkirnya. Dan kalau kondisi Lawang Sewunya pengunjung lagi rame, kita bisa dapat parkir yang agak jauh juga. Jadi nanti masuk ke area loket itu kita harus jalan kaki cukup jauh ya. Dan itu yang saya alami hari ini. Kita parkirnya cukup jauh. Nah, ini mobil sudah rame banget, jadi kita nanti harus jalan. Mungkin teman-teman yang di kota Semarang bisa kasih info lokasi parkir sebenarnya di Lawang Sewu ini di sebelah mana, komen di kolom komentar ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah parkir mobil, dan seperti ini ya, kita harus jalan kaki ke pintu masuknya kurang lebih 100 meter, dan ini Lawang Sewunya.
Jadi area parkirnya ini nggak ada di dalam Lawang Sewunya. Kita harus parkir di pinggir-pinggir jalan. Yuk kita ke tempat tiketnya ya, sambil jalan-jalan. Oke teman-teman, ini pintu masuknya dan ini jam operasional serta tiketnya. Buka setiap hari jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Ada live musik, skuter, dan juga macam-macam ya. Ini tiket masuknya dewasa 20.000, anak-anak 10, dan wisata mancanegara 30.000. Murah meriah. Yuk kita masuk. Ini buildingnya, bangunannya megah banget ya, meskipun terlihat bangunan kuno tapi kemegahannya memang masih terpancar, masih kelihatan keren. Yuk kita beli tiketnya dulu. Di loket ini teman-teman ada opsi tambahan baru ya, kita bisa tambah 10.000, jadi kita nanti bisa masuk ke imersif teman-teman. Katanya fasilitas baru di sini. Oke, udah beli tiketnya teman-teman, sekalian tiket terusan ke imersif ya. Dan model tiketnya kayak gini, tiket scan barcode, dan mulai startnya di sini. Kita harus scan dari sini, langsung masuk bangunan ini ya. Yuk kita explore Lawang Sewu, Kota Semarang. Oke, sudah masuk teman-teman, base scan tiket. Ini ada fasilitas baru di sini, lokomotif Lawang Sewu dan imersif ya. Keren. Ini kayaknya langsung ke hall utamanya. Di sini ada papan petunjuk, museum, ruang audiovisual, dan musola ke kiri. Ini live musiknya, tadi tulisannya ada live musik, ternyata di hallnya ini teman-teman. Keren ya. Cukup ramai hari ini meskipun ini hari biasa, hari Selasa. Oke, sekarang kita masuk ke area gedung A. Ini ada tulisannya lokomotif ya. Sebelum kita eksplor keseluruhan teman-teman, ayo kita lihat fasilitas atau mungkin tempat baru di sini yang namanya imersif. Kita tadi di depan udah beli satu tiket atau opsi tambahan, tambah 10.000 rupiah ya, untuk masuk ke imersif ini. Nah, ini berada di gedung A, lantai bawah. Seperti ini area masuk ke imersif. Nah, di sini ada ruangan juga teman-teman. Kita bisa sewa baju di sini, baju tradisional untuk foto-foto atau bikin video keren menggunakan baju tradisional ya. Oke, sekarang kita tukarkan tiket imersif kita dan kita langsung antri menuju ke ruangan teman-teman. Tadi di depan saya tanya, imersif ini ternyata semacam videotron atau penjelasan dari sejarah Lawang Sewu teman-teman. Yuk kita masuk. Sebagai edukator dari wahana imersif. Nah, wahana imersif itu merupakan wahana perayaan 3 dimensi manajemen kereta api Indonesia dari masa ke masa dan juga Lawang Sewu. Sebelumnya di sini ada yang asli Semarang atau semuanya dari luar kota, Kak. Nama kantornya itu Rikuyu Sokyoku. Lalu di tahun 1945 itu pengambil alihan oleh Lawang Sewu dengan nama DKARI, Jabatan Kereta Api Republik Indonesia. Ini sahabat kita yang ada sebelah sana itu benar-benar asli, Kak. Gitu. Nah, ini ada beberapa miniatur dari gedung Lawang Sewu. Ada gedung A itu lataran itu yang ada kaca patrinya. Nah, di sini ini gedung B, di sini saat ini kita sedang berada di gedung B, Kak. Ini gedung C, nah untuk gedung C sendiri, gedungnya itu didirikan sebagai gedung pencetakan. Nah, oke teman-teman, setelah tadi mbak-mbak petugasnya memberi penjelasan tentang sejarah Lawang Sewu, sekarang kita masuk ke area videotron teman-teman. Nah, ini udah mulai ya.
Kita nikmatin dulu Videotron dari Lawang Sewu ini. Oke teman-teman, habis nonton imersif ya, Videotron. Jadi keluar dari sebelah sana. Sekarang yuk kita explore Lawang Sewu lagi. Jadi di Videotron tadi penjelasan tentang sejarah Lawang Sewu dan perkembangan perkereta-apian Indonesia. Yuk sekarang kita naik ke lantai 2 ya. Gedung B lantai 2. Wah, lorongnya ini. Oke, seperti ini teman-teman kondisi di lantai atas gedung B ya. Jadi Lawang Sewu ini mempunyai 4 gedung A, B, C, dan D ya. Untuk gedung utama sendiri dibagi 2 saja, jadi gedung A dan gedung B. Dan ini kita sedang di area gedung B teman-teman. Nah itu gedung A sebelah situ ya. Jadi nama Lawang Sewu sendiri ini memang disematkan karena banyak pintu-pintu seperti ini teman-teman. Yang kalau dilihat sekilas mungkin seperti jendela, padahal ini pintu zaman Belanda dulu ya. Dan areanya cukup luas karena ini memang bangunan pada zaman dahulu digunakan untuk perkantoran teman-teman. Nah ini bagian dalam dari ruangan-ruangan yang berada di Lawang Sewu ini teman-teman ya. Jadi meskipun ini namanya Lawang Sewu dalam bahasa Jawa, kalau di bahasa Indonesia kan itu 1000 pintu, namun sebenarnya jumlah pintu dari Lawang Sewu ini enggak sampai sejumlah genap 1000 teman-teman ya. Jadi jumlah pintu di Lawang Sewu ini menurut stafnya itu hanya 928 lubang pintu saja. Jadi digenapkan biar penyebutannya itu mudah gitu ya. Jadi kan nggak mungkin ngasih nama sebuah bangunan jadi Lawang 928 gitu ya teman-teman. Jadi digenapkan menjadi Lawang Sewu seperti ini. Nah bagian dalam ruangan ini sistemnya ini terintegrasi, jadi ada lorong-lorong seperti ini dan pintu-pintu tiap ruangan ini terkoneksi ke pintu ruangan lainnya ya. Nah di sini juga tersedia penjelasan tentang sejarah dan denah dari Lawang Sewu, jadi kita bisa baca-baca ya. Lalu ada juga foto-foto zaman dahulu kondisi Lawang Sewu waktu dikelola Belanda dulu. Nah ini kita turun ke hallnya teman-teman ya. Ini ke gedung bagian A. Di sebelah sini ada cukup banyak space untuk foto-foto. Dan setiap sudut dari Lawang Sewu ini keren banget ya teman-teman. Jadi sangat kolonial banget bentuk bangunannya. Jadi jika teman-teman kesini foto-foto itu pasti keren-keren ya hasilnya. Apalagi jika teman-teman menyewa baju adat atau baju yang disediakan di sini ada sewa, tadi saya sebutkan di awal video ya. Teman-teman bisa mendapatkan foto-foto yang unik di sini teman-teman. Kita bisa menggunakan baju adat dan berfoto di tempat yang ikonik seperti ini. Oke teman-teman, itu tadi ya jalan-jalan kita di Lawang Sewu dan ini kita sudah sampai di pintu keluar. Di sini spot fotonya keren teman-teman. Di dekat pintu keluar ini ada tower ini ya. Jadi buat teman-teman yang lagi jalan-jalan di kota Semarang, jangan lupa mampir ke Lawang Sewu ya. Wisata sejarah dan juga untuk foto instagramable itu keren banget. Banyak spot-spot foto untuk nambah-nambah galeri dengan keluarga ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan ikutin terus video kita jalan-jalan di kota Semarang.
Bye bye.